back again with me in our second material. So in this second material we have 5 basic tense. So enjoy my video guys. Di materi kedua ini kita akan membahas 5 basic tense. Langsung saja kita mulai di materi pertama kita, yaitu simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran umum, atau kejadian yang terjadi secara rutin. Nah, di sini kita memiliki rumus untuk bagaimana cara menggunakan simple present tense. Jika dirumuskan untuk kalimat yang positif, yaitu kita menggunakan subject, verb 1 ditambahin s or es, and then yang terakhir objek atau komplement. Untuk kalimat negatifnya sendiri, rumusnya yaitu subject don't or doesn't plus verb 1, lalu kita menggunakan objek atau komplement. Untuk kalimat tanyanya, di awal kita menggunakan do or does, selanjutnya kita menggunakan subject, selanjutnya menggunakan verb 1, objek atau komplement. Oke, di pojok kanan bawah saya memberikan contoh. Contoh untuk kalimat positifnya, I read books every day. Saya membaca buku setiap hari. Untuk kalimat negatifnya, I do not or I don't read books every day. Saya tidak membaca buku setiap hari. Lalu untuk kalimat tanyanya, do I read books every day? Apakah saya membaca buku setiap hari? Jadi kalian bisa samakan antara rumus dengan yang dicontohnya. Oke, selanjutnya di slide kedua ini kita ada simple past tense. Simple past tense adalah bentuk waktu atau tense yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang sudah selesai atau terjadi di masa lalu. Kalimat dengan simple past tense biasanya merujuk pada aktivitas yang sudah berlalu dan tidak berhubungan dengan saat ini. Untuk rumus kalimat positifnya yaitu ada subject ditambah verb 2 ditambah objek atau komplement. Contoh kalimatnya, I visited the park yesterday. I merujuk pada subjek dan verb 2-nya kita menggunakan visited dan objeknya kita menggunakan the park yesterday, yaitu untuk menunjukkan waktu. Dalam bahasa Indonesia yang berarti saya mengunjungi taman kemarin. Dan untuk kalimat negatifnya ada I did not atau I didn't visit the park yesterday. I merujuk pada subjek, did not atau didn't merujuk pada kalimat negatifnya, dan verb satunya yaitu visit, objeknya kita menggunakan the park, dan yesterday merujuk kepada kalimat waktu yang digunakan. Dan untuk kalimat tanyanya, rumusnya kita menggunakan did, subject, verb 1 ditambah objek atau komplement. Contohnya, did I visit the park yesterday? Apakah saya mengunjungi taman kemarin? Dan jika ingin menjawab, kita menggunakan jawaban yes, I did. Ketiga, kita punya simple future tense. Simple future tense adalah bentuk waktu atau tense yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kalimat dengan simple future tense merujuk pada aktivitas atau peristiwa yang belum terjadi, tetapi diprediksi atau direncanakan untuk terjadi di masa yang akan datang. Rumus untuk kalimat positifnya yaitu subject ditambah will or shall ditambah verb 1 ditambah objek atau komplement. Contohnya, for the example, I will visit my friend tomorrow. Saya akan mengunjungi teman saya besok. Dan untuk kalimat negatifnya, kita menggunakan rumus subject plus will not or shall not plus verb 1 ditambah objek atau komplement. For the example, I will not atau won't visit my friend tomorrow. Saya tidak akan mengunjungi teman saya besok. Dan untuk kalimat tanyanya, kita menggunakan will or shall plus subject plus verb 1 ditambah objek atau komplement. Will I visit my friend tomorrow? Apakah saya akan mengunjungi teman saya besok?
Selanjutnya, untuk materi keempat, kita punya present continuous tense. Present continuous tense juga dikenal sebagai present progressive tense, adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat berbicara atau untuk merujuk pada rencana atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Untuk rumus kalimat positifnya yaitu subject ditambah to be plus verb ing ditambah objek atau komplement. For the example, I am studying English right now. And then, untuk kalimat negatifnya, kita menggunakan subject plus to be plus not plus verb ing plus komplement atau objek. For the example, I am not studying English right now. And then, untuk kalimat tanya, kita menggunakan rumus to be plus subject plus verb ing plus object or complement. For the example, am I studying English right now? Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Then for the last, we have present perfect tense. Present perfect tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang dimulai di masa lalu dan berhubungan dengan waktu sekarang. Tense ini sering digunakan untuk menunjukkan hasil atau pengaruh dari kejadian di masa lalu yang masih relevan atau berlanjut di masa sekarang. Oke, untuk rumus kalimat positifnya kita menggunakan subject, have or has, verb 3, object or complement. And then for the example, I have completed my assignment. Dan untuk kalimat negatifnya, kita menggunakan subject, have or has not, plus verb 3, plus object or complement. For the example, I have not or I haven't completed my assignment. Untuk kalimat tanyanya, kita menggunakan rumus have or has, subject, verb 3, object or complement. For the example, have I completed my assignment? Oke, saya kira sudah cukup untuk video penjelasan 5 basic tense. And I hope you understand the material this time. Thank you guys. See you for the next video. Bye-bye.